Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali di pagi Jumat yang berbahagia ini di RRI Tanjung Pinang kita kembali bersua di udara dalam rangka merangkai, memelihara dan memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu lewat warisan yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yakni Al-Quran dan Hadis. Dan pada pagi hari ini kita berbincang-bincang yang berhubungan dengan akidah. Dan di studio saya ditemani oleh Ustadz Satrio Dati MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak berubah wajah pulang kampung ya. Masya Allah, tabarakallah Kiai. Lain ya, udara tuh panasan, nampak hitam nampak. Makanya jangan jauh dari Pinang, biar putih terus. Baiklah para pendengar, kita tahu dari sejarah agama kita, sejarah Nabi kita, bahwa beliau memupuk keimanan umat pada masa itu sampai 13 tahun hanya bicara tentang akidah, begitu ya saya? Iya. Luar biasa itu, sampai kisah beliau itu yang dulu sekarang masih diamalkan walaupun dah dirubah. Kenapa sebagian orang mengatakan berziarah itu syirik? Karena Nabi pernah melarang, tapi kemudian keran itu dibuka lagi dengan untaian kalimat berziarahlah kalian, karena berziarah itu mengingatkan kita bahwa kita pasti akan pindah tempat, transmigrasi, cuma tak rombongan ya Ustaz. Ya. Nah, tak rombongan satu persatu. Baiklah para pendengar, begitu pun juga kita pernah mendengar adanya Quran palsu yang diproduksi oleh seorang kelahiran Palestina dan tinggal di Amerika Serikat yang bernama Anis Soros, dan beliau sudah meninggal dunia, dan yang membuat Al-Quran itu yang disebut dengan Al-Furqan, dan itu sempat beredar di Indonesia walaupun skala kecil ya, tapi alhamdulillah Departemen Agama tangkap, kemudian itu semua dicari dan ditarik. Dan bermacam-macam lagi model perbuatan tingkah laku, bisa dari akhlak larinya ke akidah, bisa dari tontonan atau penglihatan kita bisa merusak akidah, seperti contohnya saat nanti saya minta Ustaz menanggapi. Ini cincin ini kan tak dilarang, saya pakai cincin Ustaz. Tapi ketika cincin ini saya bikin namanya, oh nih cincin ini hebat nih, namanya ini Betuah katanya kan. Nah, itu udah sompel, walaupun belum retak tapi udah mulai sompel akidah itu. Atau yang bahasa gurauan, sebenarnya gurauan tapi memang benar-benar kadang-kadang bisa menghancurkan akidah. Betul. Tiba-tiba kita lewat di depan rumah kawan, kita terpesona bukan oleh rumahnya, tapi ada yang menggelantung depan rumah Ustaz, burung, dan tak dilarang juga melihara burung, bahkan mengembangbiakannya. Tapi burung yang satu itu aneh. Ketika ditanya, punya burung Om? Oh iya, Wah enggak tahu. Sejak burung ini ada, alhamdulillah rezeki meningkat. Jadi kalaulah burung itu bisa memberi ya, ya sudah kita pelihara burung masing-masing di rumah.
Nah, itu ya. Eh, jadi saya coba ke Ustadz Trio. Sebenarnya bagaimana usaha bentuk penyesatan dan bagaimana cara kita menghadang supaya akidah kita ini bening seperti yang Allah inginkan. Allahu Samad. Jadi bukan ke burung, bukan ke cincin. Ya, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Allah lah yang memiliki, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang beri rizki, Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak baca salawat kita mendapat syafaat, naungan, pertolongan yang diboleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram, guru saya Kiai Haji Muhammad Ali Yusrin Simanjuntak Tabi'ah. Terima kasih Kiai atas bincang-bincangan kita pada pagi menjelang hari Jumat ini. Perlu kita sampaikan dulu terkait tentang akidah, tentang tauhid, bahwa akidah itu berasal dari kata aqoda, artinya ikatan. Ya. Tauhid si masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesakan, menyatukan bahwa tiada sembahan selain kepada Allah. Ya. Bahwa tauhid, kalau kita kembangkan, kita kaji, kalau kita analisa, dia terbagi kepada 3 dia. Ya. Pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Kita dudukkan dulu satu-satu. Apa itu tauhid rububiyah? Bahwa persembahan keyakinan kita kepada Allah terkait apa saja yang diciptakan oleh Allah, itu tidak lain tidak bukan yang menciptakan Allah. Contoh, lillahi ma fis samawati wa fil ard, khalaqas samawati wal ard. Banyak dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan gunung, menciptakan semua yang diciptakan Allah. Tidak lain yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita. Tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di alam ini Allah menciptakan. Itu keyakinan. Disebut dengan tauhid rububiyah. Ya. Yang kedua, bahwa tauhid uluhiyah, bahwa keyakinan kita kepada Allah, kita persembahkan kepada Allah baik zahir maupun batin. Ini dia. Jadi itu ada pada doa iftitah ya. Iya. Innas solati wa nusuki Wa mahyaya Ya. wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa persembahan kita kepada Allah, pengabdian dan ibadah kita pada Allah baik zahir maupun batin, itu karena lillahi ta'ala. Ya. Salat lillahi ta'ala, zakat, infak, sedekah lillahi ta'ala. Itu makanya kalau kita kembangkan lagi, apapun kegiatan dan aktivitas pekerjaan kita sehari-hari, siapapun dia,
Kalau kita lakukan lillahi ta'ala, ibadah. Sananya apa? Lahir wal batin. Persembahan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bermacam-macam dalam pekerjaan. Ada yang berbisnis, ada yang kantor, ada yang berkebun, ada yang politikus. Bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan itu ladang ibadah. Kenapa? Karena sandarkan zahir dan batin lillahi ta'ala. Begitu juga terkait tauhid. Kalau kebalikan tauhid ini bernama syirik. Hati-hati. Kalau bagus tauhid kita, insya Allah. Tapi kalau sedikit melenceng menjadi syirik dia. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah. Contoh. Bahwa kegiatan yang dilakukan karena barang, karena benda, berdagang, berbisnis, karena pakai cincin, dagang laris, syirik. Tauhid uluhiyahnya jadi hilang jadinya, lari ke syirik dia. Karena ada burung kita pelihara selama ini, rezeki semakin lancar, ini syirik larinya. Ingat, terbalikan dari tauhid. Oleh karena itu, persoalan tauhid adalah persoalan pondasi. Di mana kalau pondasi kuat, bangunan aman. Kalau pondasi rapuh, bangunan mudah runtuh. Oleh karenanya, kita orang beriman, hamba yang mengaku tidak ada ilah kecuali Allah, mengaku bahwa Muhammad tidak ada Nabi Muhammad kecuali Rasulullah, bahwa pengakuan kita hanya untuk Allah. Oleh karena itu, pondasi. Itu maka Nabi Muhammad SAW, beliau di kota Mekah itu menanamkan keyakinan, memantapkan tauhid, mengesahkan Allah 13 tahun di kota Mekah. Memasang pondasi. Oleh karenanya, zaman boleh berubah. Tapi akidah kita tidak boleh goyah. Tanjung Pinang boleh berubah. Tetapi akhlak kita, tauhid kita tidak boleh goyah. Baik, Ustaz, kita kembangkan lagi nih. Ya. Saya mau bombardir dulu nih orang yang baru datang. Suka dia. Tak tepat waktu dia. Kita FKM luar biasa. Tak tepat waktu dia. Ya. Oke, nampak. Ya, nampak semua itu. Baik, para pendengar, di studio datang lagi narasumber kita, yaitu Ustadz Haryun Sagita, MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah khair insyaallah. Nanti habis Jumat makan siang di mana kita? Salera bersama ya. Ayolah. Lama tak jumpa ya. Kan ada kawan baru pulang kampung. Iya. Bawa harta warisan. Oleh-oleh masih ada. Itu kiai kita itu ya. Cuman Malaga aja oleh masih ada. Coba diangkat ke rumah kita. Kita langsung ini tentang akidah tadi Ustaz ya. Apa Siap. tadi? Rububiyah, uluhiyah, Ya. Asma wa sifat. ya asma wa sifat. Nama ya. Jadi di menggaris sinonimnya begini. Mungkin kalau nanti beliau nggak dengar tolong jawab. Ustaz Haryun pernah mungkin mendengar sebuah lagu. Enak sekali rasanya. Viral lagi. Viral. Apa judulnya? Aisyah dan Rasulullah. Istri Rasulullah. Sambil menguji kecintaan dia sama Rasul, kita jual. Salah satu liriknya Ustaz. Dengan baginda engkau pernah main lari-lari. Apa yang Ustaz gambarkan kalau ada kalimat? Bayanglah film India. Apakah memang Nabi ini pacaran? Silakan Ustaz. Saya sedih saya membaca ini, mendengar ini. Saya kasih Ustaz. Coba dengarkan ini. Dengan baginda engkau pernah
main lari-lari. Jadi Nabi Muhammad tuh pernah berlari-lari di padang, entah di padang di manalah dengan Aisyah. Ya seperti film India itu kah? Begitu kah? Saya mau tanya Pak Ustaz dulu. Kemana nih? Ini kaki dah larinya nih. Ya, jadi perlu kita pahami juga bahwa dari syair itu kan adalah sebuah kiasan, sebuah gambaran bahwa menunjukkan Rasulullah itu dengan Ummul Mukminin itu kan, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa romantisnya kehidupan Nabi. Rasulullah SAW dengan istrinya. Ya. Tapi secara ilusi barangkali atau imajinasi yang dilihat hari ini, bahwa kalau Rasulullah SAW berlari-lari itu seperti film India, itu keliru. Ya. Kalau India kan udah tidak menutup aurat, udah itu lari-larinya sekampung kan, nggak mungkin. Tapi artinya secara detail bahwa Rasulullah mungkin berjalan bersama atau kejar-kejaran, itu hal yang lumrah dan tidak perlu dipermasalahkan. Saya rasa tidak masuk ke dalam ruang lingkup akidah di situ. Karena apa? Dengan mendengar kisah yang tidak bisa kita samakan dengan imajinasi hari ini dengan film India, dengan film-film Indonesia atau lagu-lagu Indonesia, itu tidak masuk, tidak pas gitu kan. Sehingga anak muda hari ini dengan kreativitas mereka mengkiaskan seperti itu hanya untuk betapa romantisnya Rasulullah SAW, dan memang kita harus meniru dari situ. Daripada keluarga muslim itu memang harus meniru Rasulullah SAW sebagai tauladan kita. Bahkan Rasulullah katakan, tidak ada yang lebih baik dengan istrinya kecuali saya. Gitu kan? Siapa antara para sahabat yang paling baik dengan istrinya kecuali saya? Artinya dia dengan hadis itu dikatakan bahwa memang keromantisan Rasulullah dengan keluarganya, dengan istrinya terutama, itu tidak bisa kita gambarkan seperti apa, karena tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Gitu kan. Oleh sebab itu menurut saya dalam lirik itu tidak masuk dalam ruang lingkup akidah. Tidak akan menggugurkan dengan kita mendengar kiasan lalu kita merubah keyakinan. Kayaknya Rasulullah ini mungkin dikatakan seperti film India, yang film India kan sudah jelas vulgar gitu kan. Istrinya nggak pakai hijab, kemudian perutnya nampak, pusatnya nampak, kemudian lari-lari di tengah-tengah keramaian kayak orang sekampung. Itu tidak masuk itu kayak. Itulah barangkali yang disebut imajinasi. Imajinasi. Jadi orang kan bebas. Nah, ketika imajinasi ini dibenturkan ke kita, macam tadi kan dengan baginda engkau pernah main lari-lari, itu tahriyun tadi bebas. Sama dengan ketika kita mendengar Ebit mengatakan, tanyakan saja sama rumput yang bergoyang. Seseorang mungkin bisa mengatakan, gila ini orang ini, mana bisa rumput aja bicara kan. Tapi kita juga tidak bisa mau ngapain dia. Nah, kalau menurut Ustadz Satrio dari sisi yang lain, kita hubungkan ke akidah, karena ini sudah ribut juga manusia ini, termasuk yang kita kenal pengurus MUI pusat ya, Tengku Zulkarnain ya. Nah, bagaimana menurut Ustadz ini? Baik, kita tentu memandang dari macam arah. Kalau Ustadz Hariyur memandang dari segi ilustrasi imajinasi. Kalau kita coba baca segelumit tentang asal-usul, selagi viralnya lagu yang berjudul Aisyah istri Rasulullah, sangat viral sekarang ini. Di sini pertama kita sampaikan bahwa lagu ini lagu religius, di mana lagu religius supaya anak-anak muda, penyanyi-penyanyi bisa mencoba menviralkan, mencoba lagu ini bisa dibawakan oleh penyanyi-penyanyi yang umum.
sehingga ada daya tariknya karena ini religius. Yang kedua kita tengok di sini menanamkan kayak kepada masyarakat, kepada anak-anak muda bahwa begini loh sosok Nabi Muhammad. Beliau itu romantis dengan istri beliau. Daripada lagu-lagu yang tidak baik disampaikan, dibaca, dinyanyikan, baik kan bagus ini lagu ini. Coba kita baca sejarah dari mana asal usul lagu Aisyah istri Rasulullah ini. Itu asal usulnya tahun 2016. Oh, udah lama Ustaz Udah ya. lama. Ini lupa saya nama bandnya. Lalu ada dari lagu lirik itu. Sebenarnya lagunya itu berjudul Aisyah. Ini seorang perempuan, kisahnya itu dengan seorang laki-laki bahwa putus nyambung gitu kan. Lalu ada seorang penceramah di Malaysia dan juga dia penyanyi bernama Hasbi Muhammad Ali. Hasbi Haji Muhammad Ali. Dia penceramah dan juga dia penyanyi. Maka diambillah lirik lagu Aisyah tadi, kemudian lirik dirubah dia. Dirubah, kemudian yang pertama kali kan nyanyi di Indonesia kan itu Anissa Rahman gitu kan. Kemudian Nisa Sabian dan juga yang lain-lain. Ada satu lirik memang yang saya sampaikan tadi, dengan baginda kau pernah main lari-lari. Kalau kita baca sejarah ya di Sirah Nabawiyah dan juga sejarah-sejarah, apalagi di Berjanji itu kan detail dia ya. Sangat detail di sana. Bahwa memang tidak ada kita jumpa seperti lari-lari maksud seperti apa gitu kan. Yang jelas sebuah lagu yang kita tengok saat sekarang ini ya seperti yang Haryon tadi, ini kan imajinasi bahwa Nabi seperti ini kebahagiaannya. Tentu bagusnya seorang penyanyi, apalagi ini diramaikan oleh anak-anak muda, apalagi di Indonesia ini, tentu ada rujukan yang jelas. Poinnya mungkin di situ, seperti apa gitu kan. Betul. Tentu yang namanya lagu, tentu imajinasi, kemudian bagaimana cara menarik oleh pencipta lagu kan itu. Tapi ini mau catatan juga sebenarnya. Tapi kalau raji seperti Nabi pernah minum ya di bekas bibirnya Aisyah, itu jelas, ya kan. Memang ini perlu juga kita sedikit kita bahas untuk sesuatu yang dikeluarkan melalui nyanyi itu harus ada dalil-dalil yang jelas. Jadi itu kan. satu barang saya potong yang bertentangan dengan imajinasi apapun yang kita tampilkan dengan kalimat ini, satu kalimat, maksum. Betul. Nabi itu maksum, hanya dia memiliki itu, tak ada celah. Nah sekarang kan saya riset nih, Ustaz. Saya tanya kawan-kawan. Ada yang mengatakan begini, ya apa ubahnya macam kita, jadi dia nak bandingkan dia sama Nabi gitu loh. Jadi itu barangkali imajinasi liar gitu kan. Nah itu barangkali kata Pak Satrio tadi, saya kasih garis bawah, satu hal yang mengganjal ini yang bisa kontradiksi kata-kata maksum, kemudian al-amin, terpuji. Nah kalau begini nanti ini menjadi bisa dipelesetkan, oh Nabi aja kok lari-lari, apa beda dengan kita. Tapi kembali kepada sifat kalimat tadi, ini hanya gambaran. Ini gambaran. Ini belum masuk kepada puisi yang sebenarnya enggak ini. Karena nampak baginda pernah lari-lari. Tapi kalau mengatakan mereka bermesraan persi Islam. Nah, barangkali begitu, Pak. Jadi kita kembalikanlah kepada orang yang mendengar lagu ini. Ya. Ustaz, terserah dia lah. Nanti mungkin dia menyampaikan ini dengan versi dangdut. Silakan. Kembali ke akidah tadi. Baik, yang kedua. Tadi kan saya sudah singgung. Ini kembali ke Tahriun. Sejak saya pakai cincin nih, rezeki saya memuai. Macam mana? Cara akidah macam mana? Nah itu baru masuk ke akidah itu. Kalau semenjak saya pakai cincin ini, rezeki saya
Naik. meningkat secara signifikan. Hmm. Itu adalah salah satu kemusyrikan. Hmm. Karena apa? Dia sudah bisa menghilangkan Asmaul Husna Ya. yang namanya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ya murni kan. Wallahu khairur razikin. Dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Artinya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hubungannya dengan cincin yang kita pakai, baju yang kita pakai itu kan. Jadi rezeki yang Allah berikan itu memang sudah takdirnya. Ya. Rezeki itu kita lari dari rezeki pun dikejar dia. Ada sebuah filosofi kecil dan itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada anak-anak yang kurus badannya. Ya. Yang kurus badannya akibat dia tidak selera makan. Pokoknya kalau disuruh makan itu susah sekali. Tidak mau makan, mau dikasih apapun, mau lauk ayam, lauk ikan, lauk sayur. Gitu Ya. kan? Pokoknya dia termasuk dari orang tuanya, orang tua yang berduit gitu, orang-orang kaya. Jadi tidak sulit bagi orang tuanya kalau anaknya mau makan saja, mau apa dibelikan, yang dibuatkan, yang dimasakkan. Tapi karena dia tidak mau anak ini makan, sehingga badannya kurus. Suatu hari mamanya jengkel. Macam mana saya bisa memasukkan nasi ke dalam perut anak saya ini? Artinya walaupun satu suap harus masuk. Akhirnya anak ini dikejar dengan ibunya dengan membawa nasi itu, satu sendok itu dikejar, lalu dipencet mulutnya, lalu dimasukkan sampai anak itu masuklah mulut itu. Artinya apa? Itulah rezeki dia. Rezekinya itu artinya karena Allah anak itu menolak makan nasi, tapi kalau Allah takdir itu rezeki kamu. Itu sudah saya takdirkan untuk kamu. Rezeki tidak akan lari daripadanya dan dia bahkan mengejar. Ada lagi satu lagi filosofi kecil. Ibrahim bin Adam adalah seorang sufi. Dia tinggal di Kufa. Dia pernah melarikan diri dari sebuah tawaran besar oleh raja. Artinya karena dia orang yang punya keilmuan yang cukup, ditawarkanlah jabatan. Berarti kan akan berorientasi kepada harta dan kedudukan. Dan akan menjadi orang yang terhormat. Tapi dia pengen menguji Allah. Saya ingin membuktikan, betul nggak Ar-Razzaq itu Maha Pemberi rezeki? Dia melarikan diri seorang diri tanpa pengetahuan keluarga dan teman-teman, bahkan tanpa bekal sekaligus. Dia cuma hanya membawa pakaian yang ada di badan, lari masuk hutan. Dan di dalam hutan itu rupanya dia bertemu dengan sebuah goa, dan dia masuk ke paling ujung daripada goa itu. Sampai dia mentok di goa itu, dia berpikir tidak ada lagi yang bisa bertemu dengan dia. Tidak ada yang bisa memberikan apapun rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menguji Allah. Dia ingin membuktikan sejauh mana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul. Satu hari dia bertahan, dia tidak makan dan tidak minum. Dia menunggu mana Allah yang Maha Kuasa itu kan. 2 hari juga tidak ada. Ketiga hari juga tidak ada. Dia sudah mulai lemas. Mulai lemas dan terus mulai lemas. Pada akhir menuju hari keempat hari, akhirnya dia pun pingsan. Pingsan di saat napasnya sudah mungkin sudah mau habis gitu kan. Karena sudah terlalu lemah, tidak makan dan tidak minum. Subhanallah, tiba-tiba rombongan raja dan pasukannya yang awal rencana mau berangkat mungkin 1 minggu sehingga bekal mereka kakinya. Akhirnya ditelusurilah sampai mentok ke dalam gua itu, ternyata benar ditemukan seseorang yang sudah tergeletak dalam keadaan pingsan. Mereka mengira dia sudah tidak bernyawa, tapi masih ada napas sedikit-sedikit. Apa kata raja? Suruh dia makan dulu, jangan-jangan dia sudah kelaparan. Ternyata mulutnya sudah terkunci, giginya itu sudah lengket, nggak bisa lagi dibuka. Bagaimana supaya dia bisa makan? Diambilkan pipet, dimasukkan ke dalamnya, dipompahkan susu sedikit demi sedikit sampai dia sudah ada tenaga,
lalu dia menggigil, dikasih selimut dulu supaya dia hangat kembali, dan pada akhirnya sampai dia bisa makan nasi, makan buah, makan luar biasa. Subhanallah. Artinya apa? Di situ dia bersujud dan menangis. Memang betul Allah itu Ar-Razzaq. Jadi itu Kiai, intinya jangan sampai ada masyarakat kita yang muslim khususnya berkeyakinan yang salah, keyakinan yang salah sehingga menimbulkan kezoliman terhadap diri sendiri, bahwa sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki itu dari jimat, dari cincin, dari minyak-minyak, dari tongkat, dari keris, itu adalah sebuah kemusyrikan. Kita harus ingat, tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala illa syirk. Kecuali syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz, kita sudah melewati batas bincang bertiga. Baik, silakan Ustaz. Kita sudah ngambil hak orang ini. Baik. Langsung. Baik, kita Mbak Rika, kita buka untuk pendengar kita, silakan di 0771 27 100, silakan Bapak dan Ibu pendengar dimanapun berada. Kita bicara tentang akidah ya, yang berhubungan dengan akidah. Bahkan dalam sholat pun juga ada kadang-kadang kita dirusak akidah kita. Karena itulah Allah di Quran itu surah Al-Ma'un menyinggung fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Ya, silakan di 0771 27 100. Udah? Ya. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai. Karena itulah dalam hadis kudusi Allah mengatakan, ini menarik nih Pak Satrio. Kata Allah, aku cemburu dengan hambaku. Allah itu pencemburu juga ya. Dia sebut-sebut namaku, tapi yang dibayangkannya orang lain. Iya kan? Sembahyang kan kita begitu dulu ya. Sekarang mudah-mudahan kalaupun ada sedikit lah, sampai efeknya korbannya apa? Sembahyang yang 2 rakaat cuman subuh itu bisa nembus 3 rakaat. Karena lain diucap, lain yang dibayangkan. Rupanya daya tarik bayangan itu luar biasa daripada ingatan, bisa menghilangkan ingatan ya. Nah, kira-kira ini sambil menunggu ini ke Pak Satrio. Kira-kira yang seperti ini yang sampai Allah menyindir begitu, aku cemburu dengan hambaku, dia sebut-sebut namaku, tapi yang dibayangkan ini bukan aku. Macam mana, kategori apa ini, seperti apa ini? Baik. Baik ya, tentang bahwa Allah itu cemburu terhadap orang baku gitu ya. Begitulah Allah memberitahukan, menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah itu memang dekat itu kan. Sampai-sampai Allah mengatakan Allah itu cemburu kepada hambanya. Pada hambanya seperti apa? Itu hambanya yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa kita sebagai manusia tentu bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai mengabdi, sebagai menyembah tidak lain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita selalu melakukan perintah, menjalankan kewajiban, menjauhi larangan. Tentu orang-orang yang dekat, orang yang rindu, asyak, orang-orang yang khauf, takut hanya kepada Allah. Tentu Allah cemburu dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Oleh karenanya cemburu ini penting. Kenapa penting? Karena menandakan sayang. Tapi jangan cemburu betul, ya. Apa-apa pun cemburui. Tapi jangan terlalu cemburu. Ya kan? Cemburu yang tak terkontrol, yang emosional. Kucing pun dielus cemburu. Bisa bubar dia. Itu tadi. Jadi sebenarnya Bang, kali ini masalah waktu begini. Supaya kita khusyuk kali ya. Iya. Karena kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Jadi yang celaka itu adalah orang yang lalai dalam salatnya. Ustaz, silakan sambil menunggu nih. Lanjutkan tadi pokok tadi itu. Allah itu ternyata pencemburu. Cemburunya di mana? Engkau sebut-sebut namaku, tapi ingatanmu entah kemana-mana. Iya, jadi sebenarnya kalau saya
bukan dikatakan Allah itu pecemburu. Udah. Silakan. Nanti tahan dulu. Halo. Putus. Putus. Lanjut. Jadi Allah itu nggak bisa disamakan dengan sifat manusia kan? Iya. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sama Ibu Ria Trikora Pak Ustaz. Ibu Ria di Trikora. Trikora. Sedaplah mancing di sana Ibu Ria. Ini ada kawan saya sebelah saya, hobi dia ke Trikora tuh. Lagi mancing. Mancing dia. Saya mau nanya gini Pak Ustaz. Ya. Saya pernah ditawarin juga. Saya kan pernah ada pakai cincin. Jadi satu orang pintar ngomong begini Pak Ustaz. Ini bagus Bu, cincinnya dipakai katanya. Buat usaha bagus ini Ibu. Pak Ustaz tahu saya usaha kan. Jadi dia bilang gitu. Jadi saya kan namanya kita nggak tahu. Udah bisa kita Tapi bisa kita tangkap itu. Silakan penelpon yang kedua. Sudah bisa kita tangkap itu. Apanya? Yang kedua silakan. Ya, silakan Pak Satrio langsung. Ada. Silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya macam Apa Pak Sat. kabar? Saya macam kenal ini Pak Satrio suara ini. Kenal betul. Mana kenal. Semakin Jumat merdu suara. Tak asing lagi lah ya. Dari suara bapak-bapak ke anak muda. Menurut akidah betul. Silakan Pak. Silakan Pak Roli. Apalah, yang Tahu pertama lah. Ustaz selamat dulu naik pangkat Pak Ustaz. Tadi Ustaz biasa sekarang jadi panggil Pak Kiai. Iya. Mudah-mudahan ilmunya lebih Pak Kiai. Amin. Gini Pak Ustaz, Ah. tertarik juga memang dari awal tadi Pak Ustaz saya dengar. Kalau tadi kita kajiannya benda-benda mati, kita doa katakanlah kita semacam apa ya? Terlalu memikirkan seolah-olah ada kekuatan gaib dari benda-benda mati tadi itu ya, Itu seperti tadi. burung cincin. Sekarang Pak Ustadz, ini benda-benda itu dari benda medis. Memang katakanlah seperti alat pacu jantung, alat perekan jantung. Tanpa ada alat itu kita nggak tahu sama sekali. Betul. Apakah diri kita sendiri mengalami atau orang lain. Berkat bantuan alat-alat itulah kita mengetahui, dokter mengetahui itu di mana penyakit yang kita hadapi. Yang kita alami yang sakitnya itu. Jadi kita juga ketika kita dipasang ring lah katakan ya. Demikian. Memang benar tanpa bantuan alat itu kita mungkin alam. Innalillah mungkin ya sudah dari dulu innalillah. Alhamdulillah Tuhan memanjangkan umur kita. Mungkin ada alat-alat yang lain juga seperti itu. Tapi kita tergantung keyakinan kita. Walaupun alat itu tanpa alat itu kita mungkin sudah meninggal. Jadi keyakinan kita sendiri. Jangan sampai kita juga menganggap alat itulah yang membantu kehidupan kita. Bukan Allah ya. Jadi tadi mungkin ada agak beda-beda sedikit lah dengan apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi. Mudah-mudahan ini juga tergantung hati kita sendiri. Karena juga orang membuat alat medis juga ilmunya juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa Allah memberikan kepandaian, kepintaran kepada orang, katakan dokter tadi mungkin tidak juga ada ilmunya. Karena saya itu aja dulu. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ada lagi? Tiga. Salam. Dari siapa? Dengan Ibu Sinta Pak di Jalan Jawa. Oh Ibu Sinta. Silakan Ibu Sinta. Iya Pak, yang saya ingin tanyakan Pak, sampai sekarang itu masih dibuat orang Pak, kalau misalnya dia sakit atau bikin rumah itu Pak, bikin bubur merah putih ya Pak ya, bagaimana itu Pak? Sampai sekarang saya melihat orang tuh masih membuatnya itu. Solusinya bagaimana Pak? Itu aja. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Yang tahu kita bendera merah putih ya? Ini ada Bu. Apa itu? Yang tahu kita, Ustaz jangan melamun. Enggak melamun. Maksudnya yang tahu kita tahu maksudnya itu. Kata Bu Sinta nih, sampai sekarang apabila ada orang nak bikin rumah, selalu bikin bubur merah putih. Yang kita tahu selama ini bendera kita merah putih. Yang ketiga nih, bubur merah putih. Ada yang keempat? Kalau enggak kita jawab nih. Silakan kita tunggu. Nah, silakan Pak Satrio, yang mana satu yang mau jawab? Baik, kita kaitan saja. Penanya pertama dari Ibu Trikora, luar biasa. Bu Ria. Bintan ya. Ingat nama dia tuh, coba nanti ke Trikora kita tanya Ibu Ria mana. Ajak Ustaz Harin lah ke sana.
Yang kedua dengan penanya dari Bapak tadi ya. Ya, Bapak Ruli. Ya, Pak Ruli ya. Ya. Terima kasih Pak atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Ya. Ini bisa kita kaitkan kedua-duanya. Memang kalau ada benda-benda yang mengandung yang namanya katakanlah untuk kesehatan itu kan. Banyak memang. Ada untuk kesehatan, ada kalung itu kan. Dia mengandung energi dia. Ya, ada di sana tuh karena sudah canggih sekarang ini, dan ada benda-benda yang mengandung energi untuk menguatkan, untuk mempelancar darah, katakanlah seperti itu. Namanya alat-alat kedokteran. Itu betul bisa menyembuhkan, bisa mensehatkan kita. Tetapi kalau kita sehat itu menyembuhkan bukan itu. Itu ada wasilah itu kan, perantara. Tetap yang menyembuhkan Allah. Di situ sedikit titik terang keyakinan terhadap benda dan kesembuhan kita Allah atau benda itu sendiri. Nah, jadi sedikit saja dia menyembuhkan Allah melalui apa? Melalui ini alat-alat benda-benda gelang. Ya, kemudian itu yang Allah katakan kalung segala macam. As-Su'ara 72. Ya, itu dia. Maritu fahuwa yasfi. Ya. Apabila aku sakit, Allah yang sembuhkan. Ya. Nah, itu lanjut Tad. Kemudian ini termasuk kategori mana? Tauhidnya, tauhid tiga tadi, tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga itu tauhid asma wal sifat. Bahwa tauhid rububiyah, bahwa segala sesuatu kita hambakan diri kita, esakan kepada Allah, bahwa Allah lah yang maha menciptakan, Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha pemberi rezeki. Di situ. Jadi kalau ada barang-barang benda segala macam, kadang kita bilang berkat pakai cincin ini, berkat pakai kalung ini yang menyehatkan. Itu letak tauhidnya di situ. Tapi kalau Allah yang menyembuhkan melalui cincin, gelang, kalung segala macam lah. Itu tauhidnya di situ. Tapi kalau dibilang gelang, cincin yang menyembuhkan, karena ini yang membuat rezeki kita segi lancar, itu tauhid rububiyahnya kena. Sedikit saja dia. Apakah itu Ustaz yang melatar belakangi kadang-kadang kenapa orang sekelompok orang atau sebagian kecil orang misalnya mik inilah kagum dia, lalu mik ini disembah-sembah dia macam mana itu? Apa itu latar belakangnya? Saking kagumnya dengan benda itu disembah dia. Iya. Ya itu kan ya mungkin perasaan aja kan, menyampaikan perasaan. Nah, tapi pada hakikat dia kan ada sebenarnya ada ilmu yakin, ada ainul yakin dan ada hakul yakin. Nah, yang terakhir yakin. Harus yakin. Kalau dia ilmu yakin ya seperti inilah. Ada informasi berita bahwa madu lebah itu obat. Itu ilmu yakin. Sekedar informasi kita yakin madu itu untuk obat gitu kan. Kalau sudah nampak benda itu masuk pada ainul yakin. Ain sudah dipandang. Bahwa madu lebah ini adalah untuk obat. Kalau hakul yakin, ada madu lebah, kita minum, kita rasakan, baru hakul yakin. Jadi masuknya pada ilmu yakin. Baik, kita minta Ustaz Hariyun yang nomor 3 Ustaz, karena tadi Pak Ruli itu hanya menanggapi tentang bubur merah putih. Kalau saya melihat pertanyaan dari Ibu Sinta yang di kampung Jawa tadi adalah setiap ingin membangun rumah harus pakai bubur merah putih ya. Hal ini bukan daripada konsep Islam, tapi dia adalah adat istiadat daripada masyarakat kita gitu kan. Justru kalau di kampung kami bukan bubur merah putih, tapi ada pisang 1 tandan, ada juga kelapa yang baru tumbuh itu, yang masih seperti pokoknya kayak pramuka gitu. Kelapa, tunas kelapa, kemudian ada juga air 1 botol gitu kan. Ada juga bendera gitu kan.
Dan di sini saya tidak temukan, saya berapa kali membangun perumahan gitu kan, melihat, bukan membangun lah, saya pernah juga, kita membangun pondok juga, artinya membangun rumah juga, dan beberapa kawan-kawan kita yang, Ustaz tak bikin? ya maksudnya begini, saya tidak bikin itu, Enggak, kalau walaupun itu ada di kampung kami, banyak juga masyarakat yang menerapkan itu. iya, kalau bikin. Coba kalau kita bayangkan, Kalau bikin masak bubur, undang kami. iya, betul juga ya. Nah, sekarang begini, tengoklah di perumahan hari ini. Perumahan yang apa namanya, yang subsidi lah boleh katanya. Itu sekali bangun itu 500 unit Betul, misalkan. betul. Berapa banyak bubur merah putih yang akan dibuat oleh developer gitu kan. Karena itu memang bukan konsep Islam, akhirnya mereka tidak peduli. Pokoknya mau bahagia, mau banyak rezeki, mau banyak balak, yang penting kami laku rumah ini gitu kan. Tapi kita sebagai orang Islam, maka saya bilang tadi, kita biar mata hati kita ini jernih, memang kita harus banyak membaca Al-Quran. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini kan adalah untuk mengingatkan kita, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mencelakakan kita, memberikan manfaat, memudaratkan kita, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita illa Bismillah. kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Keyakinan itu harus betul-betul kita bangun. Toh kalau kita pengen rumah kita damai, tentram, aman, kita lindungi. Minimal kita bacakan pagi sore dengan ayat Al-Qur'an di akhir surah Al-Baqarah gitu kan. Gitu kan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar gitu kan. Jadi sebenarnya Islam itu sudah menuntun kita, siapapun bisa mengamalkan, tergantung. Namun hari ini memang karena Indonesia ini berjuta-juta, Oke, Ustaz. berjuta-juta suku. Kita opkan sebentar. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Ria putus tadi Pak. Oh, Ibu Ria lagi. Silakan. Ya, saya tadi pernah dengar juga jawabannya. Tapi saya tuh ditawarkan gini Pak Ustadz. Katanya saya tuh bagus pakai cincinnya untuk usaha Bu, katanya gitu. Tapi saya merasa ragu kan, karena kita nggak pernah kayak gitu. Tapi cincin itu tetap saya pakai Pak, karena saya memang udah memakainya. Tapi saya memakai itu dengan harapan bukan cincin itu yang memberi saya rezeki. Saya tetap mengharap kena sama Allah Ta'ala gitu Pak Ustadz. Terus pendapat yang melihat tadi itu, yang menyuruh itu, dia mereka, perasaan mereka tuh lain gitu. Ya saya pun bingung, nggak apa-apa lah, yang penting saya percayanya sama Allah gitu Pak Ustadz. Baik. Satu lagi boleh Pak Ustadz? Silakan, 2 lagi juga. Silakan. Boleh Bu, silakan. Saya kan ini tapi beda dari tema Pak Ustadz. Nah, coba. Kita kan kaum hawa, ada waktunya kita nggak sholat. Boleh tak kita ngisi waktu itu dengan, kan kita harus berzikir, istighfar atau selawat sebagainya Pak Ustadz ya. Boleh tak kami kaum hawa ini memakai tasbih Pak Ustadz? Apa boleh tak waktu saat seperti nggak sholat kami memegang tasbih gitu? Nah, boleh nggak gitu Pak Ustadz ya? Itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Makasihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan yang tadi lanjutkan tadi. Masih ingat enggak? Silakan yang kelima. Halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Dari Bapak siapa? Sony. Oh, dari Pak Sony. Dekatkan sih ya, Pak Sony silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz Satrio Dati MA Putra Padang. Ada Ustadz Hariun Sagita MPDI Putra Palembang. Ada Ali Yusren. Ini Putra Medan. Silakan Pak Sony, silakan. Ya Pak Ustadz. Pak Ari Ustadz. Ya, Pak Hariun, boleh. Hariun ya. Ya. Saya tadi udah dengar juga tadi ya Pak. Suaranya merdu Pak kan? Ya, bagus. Orangnya juga ganteng Pak. Mungkin pakai bulu perindu. Nah, ini bagaimana nih Pak? Akan ada bulu perindu. Iya, nampak-nampaknya. Bulu perindu pula ya. Pak Sony orangnya nggak bisa tua, muda aja. Ya, itulah ada pakai juga mungkin. Ada amalan. Sekarang bukan juga ya. Nah, itu. Silakan Pak Sony.
Jadi gini, kita ada rukun Islam, rukun iman. Iya. Iya. Rukun iman itu kan percaya kepada yang gaib. Iya. Nah ini kan gaib itu kan luas pengertiannya, Betul. maknanya kan. Nah ini ada orang bilang kalau kita nak obat pakai air putih, medianya air putih, baca bismillah. Ya. Jadi kita tiap doa tuh berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti kan menyebut Allah. Iya. Berarti apa yang ada di dunia ini semuanya adalah buat Allah. Kita kalau medianya saja, artinya sebagai selang kita mau kirimkan doa kepada Allah tuh pakai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad gitu kan. Artinya air itu bisa sampai dari titik A satu ke titik A. Jadi selang itulah sebagai penyampainya, kira-kira pengertiannya macam itu Pak. Jadi berbicara masalah gaib. Jadi teman-teman ada Bu Cinta bilang bubur merah putih, apa ada air putih segala macam. Kira itu semuanya ciptaan Allah ya. Iya. Cuman akal kita bermain. Kalau kita ingin tak kena listrik, kita pakai sandal karet. Itu kan ciptaan Allah juga. Jadi yang namanya gaib itu sekarang di mana? Kalau kita memakai cincin, gitu kan? Cincin itu kita yakin bahwa ini kalau kita kaji asal-usulnya memang semua ciptaan Allah. Ya. Obat pun daun-daunan ciptaan Allah. Betul. Tinggal kita aja bagaimana menggunakan media itu. Kalau Iya. Allah mengizinkan, saya kira jadi. Jadi Iya. kita jangan lupa kepada Allah. Mas. Iya, betul. itu dia. Nah, jadi mohon penjelasannya yang dikatakan gaib itu seperti apa, dan syirik itu apakah jadi Bu Sinta bilang itu syirik, itu gitu. Panjang dia ingat kepada Allah, dia memakai gini, tapi dia akhirnya dia ke Allah juga. Iya. Nah, jadi mohon penjelasannya Pak, kami ini kan orang awam, Bapak ada tingkatnya mungkin sudah kiai atau bagaimana, atau syekh gitu tadi Bapak bilang. Ya. Nah, jadi mohon penjelasan pencerahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. begini Pak Sony, saya Baik. jawab langsung Pak Sony ya. Kita ambil dalilnya, nanti Pak Sony kembangkan aja nanti. Surah Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalum minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ini Allah bongkar ini rahasia. Ada sekelompok laki-laki dari golongan manusia meminta pertolongan kepada laki-laki golongan jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka semakin dibawa sesatnya jauh sekali. Ini sebenarnya tidak susah kita nak mengembangkan ini Pak Sony. Inilah contoh-contoh kegaiban yang tadi yang kita tinggalkan, mana yang kita ikuti. Nah, itu Pak Sony ya. Selanjutnya ini sama teman saya ini dulu. Tadi Bu Sinta tadi bubur merah putih. Ustaz belum selesaikan tuh. Coba selesaikan dulu. Jadi Jangan lama-lama, kita sedikit lagi. intinya ketika kita membuat rumah, harapan kita membuat rumah itu kan kita akan ingin merasakan sebuah keamanan. Betul. Keamanan, kenyamanan, ketentraman. Tetapi jangan sampai dengan kita membuat rumah itu menimbulkan sesuatu yang membuat mudarat bagi kita sendiri, terutama dalam akidah kita. Contohnya saya bilang tadi, rasanya kalau nggak ada bubur merah putih, nggak ada bendera, nggak ada kelapa, nggak ada pisang, seakan-akan rumah ini akan menjadi panas. Ya. Gitu kan, akan menjadi gersang, akan menjadi sumber bala, malapetaka. Itu sebuah kekeliruan yang harus kita luruskan di dalam lingkungan masyarakat, wabil khusus kaum muslimin. Ya. Artinya, keyakinan yang harus kita bangun adalah ketika kita menempati rumah baru itu kita bacakanlah ayat-ayat yang memang ada unsur syariah daripada menempati sebuah yang baru, rasa syukur kita. Nah, makanya kadang-kadang kita kenduri, orang datang memanggil orang, ngajak makan rumahnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyedekahkan sebagian rizki, dengan mengajak makan, berbagi rizki kepada tetangga-tetangga sebelah. Lalu dibacakanlah ayat-ayat Al-Quran sebagai pelindung diri, pelindung rumah, namanya ruqyah syar'i, untuk tempat yang akan kita tempati. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ditempatkan rumah gitu kan, kita dapatkan keturunan yang soleh dan soleha, rizki yang halalan thayyibah, berkah, mubarakan fih gitu kan. Kemudian
kita juga mendapatkan ketenangan, kenyamanan dari gangguan apapun, terhindar dari fitnah, dengki, iri dan lain sebagainya. Mungkin itu yang harus kita sampaikan. Sedikit, Kiai. Baik, kalaupun memang ada yang seperti itu, mungkin tradisi atau budaya mungkin lah ya. Tapi yang jelas dengan hal seperti itu membuatkan kita menjadi syirik, jangan. Tapi itu mungkin budaya, tradisi, boleh-boleh saja. Tetapi yang lebih syar'i seperti Kiai Hariun bilang tadi, lebih bagus kita ngundang orang banyak untuk bangun rumah, baca Quran. Apa yang bagus? Ya akhir surat Al-Baqarah bagus, lima bersama Tuhan sampai selesai. Kau tahu surat Al-Mu'awwizataini, apa dia? Surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Nas. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas ini dan surat An-Nas ini sekaligus turunnya. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad waktu itu beliau kena sihir oleh orang Yahudi bernama Labid bin Aqsam, di mana ada 11 ikatan waktu itu, diambilnya rambut Nabi, kemudian ditiuplah ke buhul-buhul, kemudian Nabi sakit demam waktu itu, sampai malaikat turun, 2 orang menurut riwayat, Jibril turun, ketika itu bermusyawarah dengan malaikat yang satu, bahwa Nabi waktu itu disantet, ada bendanya di bawah sumur, bahkan sumur itu hitam dia, maka diambillah oleh sahabat, kemudian dibakar, turunlah surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas bernama surat Al-Mu'awwizataini. Apa maknanya? 2 surat pelindung. Jadi ini bagus kita baca, kita undang masyarakat, anak-anak yatim, kita baca surat ini, baca Yasin, ini akan menjadi pelindung di rumah kita, akan dijauhi para bahaya. Baik, jadi terakhir nih Bu Uria, jadi begini, kalau hanya sebatas pegang tasbih, silakan saja Bu Uria. Tapi kalau pegang tasbih sambil berzikir, la yamassahu illal mutahharun, kata Allah. Jadi Quran itu tak disentuh kecuali orang yang bersih, menyentuh saja enggak, apalagi membaca. Jadi itu ya Bu Uria ya. Jadi makanya di Al-Baqarah, Al-Maidah ayat 5 juga dijelaskan itu. Kalau nanti kita boleh juga membaca begitu, berarti apa guna kita nggak sembahyang? Begitulah, itu dalilnya betapa Al-Quran tuh tinggi nilainya. Apa bihajalah hadis antum mudhinun, kata Allah. Apakah kamu anggap remeh saja Quran ini? Begitulah ya para pendengar, lebih dan kurang mungkin kurangnya kami mohon maaf, lebihnya Bapak dan Ibu boleh ambil simpan ya sebagai oleh-oleh, lebih kurang mohon maaf. Ustaz, makasih ya. Siap. Ya Ustaz. Ya, insyaallah sama-sama Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republic of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.